Ya Allah, ibuku, siapa yang tega memperlakukanmu seperti ini, Bu? Di mana istriku? Kenapa dia tidak ada? Aku mau tanya ke kamu, jawab jujur. Apa kamu yang sudah lakukan itu ke ibu? Jangan ada kebohongan lagi. Aku gak mau semua hancur karena kebohonganmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria pulang dari negeri jauh setelah bertahun-tahun berjuang demi keluarganya. Dengan hati penuh rindu, ia membayangkan pelukan hangat dari ibu dan istrinya. Namun saat pintu rumah terbuka, ada sesuatu yang terasa berbeda. Senyum yang dipaksakan. Rumah yang terasa asing. Dan sosok ibu yang tidak terlihat dimanapun. Hingga suatu siang, ia menemukan sesuatu di halaman belakang rumahnya. Sesuatu yang membuat dunianya runtuh seketika. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, absen dulu yuk di kolom komentar, dari mana kalian menyimak kisah ini? Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, silakan klik tombol subscribe sebagai tanda kita menyambung silaturahmi di channel ini. Mari kita saling mendoakan, semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe dijauhkan dari segala kesulitan, diberikan kesehatan yang sempurna, dan selalu dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam datang perlahan, membawa suasana yang seharusnya hangat bagi seseorang yang baru saja pulang setelah bertahun-tahun merantau. Namun bagi Rio, malam itu justru terasa semakin sunyi dan menekan, seolah setiap sudut rumah menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia ketahui. Ia duduk di ruang makan bersama Lila, mencoba menikmati hidangan yang tersaji rapi di hadapannya, tetapi setiap suapan terasa hambar, bukan karena rasa masakan yang kurang, melainkan karena pikirannya terus dipenuhi oleh satu hal yang sejak siang belum terjawab dengan tuntas, keberadaan ibunya. Ia beberapa kali melirik ke arah pintu, berharap sewaktu-waktu terbuka dan sosok yang ia rindukan itu masuk dengan langkah pelan sambil memanggil namanya seperti dulu. Namun harapan itu hanya berakhir pada kesunyian yang terus berulang, bahkan suara sendok yang menyentuh piring pun terdengar terlalu jelas di tengah keheningan yang aneh itu. Membuat Rio semakin sulit mengabaikan perasaan ganjil yang sejak tadi menghantuinya. Masakannya enak, ucap Rio akhirnya, mencoba mencairkan suasana, meskipun ia sendiri tidak benar-benar merasakan apa yang ia katakan. Lila tersenyum tipis, namun senyum itu lagi-lagi terasa tidak utuh. Kamu pasti capek ya, perjalanan jauh, jawabnya sambil mengalihkan pembicaraan, seolah tidak ingin kembali membahas hal yang sama. Rio mengangguk, tetapi pikirannya tidak bisa diajak kompromi. Ia mencoba bertanya lagi dengan nada yang lebih ringan, ibu sering ke rumah saudara sekarang? Pertanyaan itu keluar perlahan, namun cukup untuk membuat suasana berubah seketika. Lila terlihat sedikit terdiam, hanya sepersekian detik, tetapi cukup bagi Rio untuk menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu ia kembali menjawab dengan cepat. Iya, akhir-akhir ini sering, katanya bosan di rumah, jawabnya singkat, lalu segera menunduk, fokus pada makanannya. Jawaban itu terdengar sederhana, namun entah mengapa tidak mampu menenangkan hati Rio. Ia mengenal ibunya dengan sangat baik, wanita itu bukan tipe yang mudah meninggalkan rumah, apalagi tanpa alasan yang jelas. Terlebih lagi setelah sekian lama menunggu kepulangan anaknya, seharusnya justru ibunya yang paling tidak sabar menyambutnya, bukan malah pergi entah kemana. Setelah makan malam selesai, Rio berjalan perlahan menyusuri rumah, mencoba mengenali kembali setiap sudut yang kini terasa asing baginya. Ia membuka beberapa pintu, melihat ruang-ruang yang telah berubah, hingga akhirnya langkahnya terhenti di depan kamar ibunya. Pintu itu tertutup rapat, dan untuk beberapa saat ia hanya berdiri diam di depannya, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk masuk. Dengan perlahan, ia memutar gagang pintu dan membukanya. Kamar itu bersih, terlalu bersih, seperti tidak dihuni. Tempat tidur tertata rapi tanpa bekas lipatan yang menunjukkan seseorang baru saja menggunakannya, lemari tertutup, dan tidak ada barang-barang pribadi yang biasanya memenuhi ruangan itu.
Bahkan aroma khas yang selalu mengingatkannya pada ibunya pun tidak lagi terasa, yang tersisa hanya kehampaannya membuat dada Rio semakin sesak. Ia melangkah masuk, menyentuh ujung tempat tidur, lalu melihat ke sekeliling dengan pandangan yang semakin kosong. Ada sesuatu yang hilang dari ruangan itu, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh kebersihan atau kerapian, sesuatu yang membuat kamar itu terasa seperti hanya sebuah ruangan tanpa jiwa. Dari luar, suara langkah kaki Lila terdengar mendekat, membuat Rio tersadar dari pikirannya. "Ngapain di situ?" tanya Lila dengan nada yang berusaha terdengar biasa, namun tetap tidak mampu menyembunyikan ketegangan. Rio menoleh, "Cuma lihat kamar ibu," jawabnya singkat. Lila berdiri di ambang pintu, tidak masuk, hanya mengamati dari jauh. "Udah lama nggak dipakai, ibu kan sering pergi," katanya lagi, seolah ingin menegaskan sesuatu yang sejak tadi terus ia ulang. Rio mengangguk pelan, namun kali ini ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia keluar dari kamar itu dengan langkah lambat, tetapi di dalam hatinya, kegelisahan itu semakin membesar, bukan lagi sekadar firasat kecil, melainkan sesuatu yang mulai membentuk pertanyaan besar yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu, saat ia berbaring di kamar, matanya sulit terpejam, pikirannya terus kembali pada kamar kosong itu, pada jawaban-jawaban singkat yang terasa dipaksakan, dan pada keheningan rumah yang tidak seharusnya terjadi, hingga tanpa ia sadari, sebuah keyakinan perlahan tumbuh di dalam dirinya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya, sesuatu yang mungkin akan mengubah semua yang ia percaya selama ini. Rio berdiri diam di depan rumah megah yang selama ini hanya hidup dalam bayangannya, sebuah bangunan 2 lantai dengan dinding putih bersih dan halaman luas yang menjadi saksi dari setiap tetes keringatnya di negeri orang. Dan untuk sesaat ia menutup mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan dada yang bergetar karena rindu yang selama ini ia pendam begitu dalam, rindu pada sosok ibu yang selalu menunggu kepulangannya, rindu pada suara lembut yang selalu mendoakannya di setiap langkah. Dan rindu pada rumah yang dulu sederhana namun penuh kehangatan, berbeda dengan sekarang yang terlihat begitu indah namun entah mengapa terasa asing bahkan sebelum ia benar-benar melangkah masuk. Ia mengeratkan genggaman pada koper yang ia bawa, koper yang berisi hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun di Korea, tempat di mana ia menahan dingin, menelan sepi, dan memaksa dirinya bertahan demi satu tujuan, yaitu membahagiakan ibunya, memberikan kehidupan yang layak, dan memastikan bahwa wanita yang telah membesarkannya tidak lagi hidup dalam kekurangan. Karena baginya, segala lelah itu akan terbayar lunas saat ia bisa melihat ibunya tersenyum bangga di depan rumah yang kini berdiri kokoh di hadapannya. Perlahan, ia melangkah mendekati pintu utama, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bayangan tentang ibunya yang akan membuka pintu dengan mata berkaca-kaca dan pelukan hangat sudah memenuhi pikirannya, bahkan ia sempat membayangkan dirinya akan bersujud di kaki wanita itu sebagai tanda bakti dan rasa syukur. Namun saat tangannya akhirnya mengetuk pintu, kenyataan tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Pintu itu terbuka, tetapi bukan ibunya yang berdiri di sana. Lila, istrinya. Wanita yang dulu ia nikahi dengan penuh keyakinan bahwa ia akan menjadi pendamping yang menjaga ibunya seperti ibu sendiri kini berdiri di hadapannya. Namun entah mengapa senyum yang ia tampilkan terasa kaku, matanya tidak berbinar seperti biasanya, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat hati Rio yang tadinya hangat perlahan mulai diliputi rasa asing yang tidak nyaman. "Rio, kamu sudah pulang," ucap Lila pelan, mencoba terdengar hangat, namun nada suaranya tidak mampu menyembunyikan kegugupan yang terasa jelas. Rio membalas dengan senyum, meski di dalam hatinya mulai muncul tanda tanya kecil yang belum ia mengerti. Ia melangkah masuk sambil melihat sekeliling rumah yang kini tampak jauh lebih mewah dari terakhir kali ia tinggalkan. Setiap sudut terlihat tertata rapi, perabotan baru menghiasi ruangan, dan semua tampak sempurna. Namun anehnya, kesempurnaan itu justru terasa dingin, seolah kehilangan sesuatu yang paling penting.
Matanya bergerak mencari satu sosok yang sejak tadi ia tunggu. Ia berharap ibunya akan muncul dari dapur atau dari dalam kamar dengan langkah pelan seperti biasanya. Namun hingga beberapa detik berlalu, tidak ada siapapun selain dirinya dan Lila di dalam rumah itu. "Ibu di mana?" tanya Rio akhirnya, berusaha terdengar santai meski dadanya mulai terasa sempit. Lila terlihat sedikit terdiam sebelum menjawab, "Oh, ibu lagi ke rumah saudara, mungkin sebentar lagi juga pulang," katanya cepat, terlalu cepat, seolah jawaban itu sudah ia siapkan sebelumnya. Rio mengangguk pelan, mencoba menerima penjelasan itu tanpa banyak berpikir. Ia tidak ingin merusak momen kepulangannya dengan kecurigaan yang belum tentu benar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ibunya memang sedang keluar, mungkin hanya kebetulan waktu saja yang tidak tepat. Namun entah mengapa, perasaan aneh itu tidak juga hilang. Ia duduk di ruang tengah, menatap sekeliling rumah yang kini terasa begitu berbeda. Tidak ada suara lembut ibunya, tidak ada aroma masakan yang biasanya langsung menyambutnya sejak di ambang pintu. Bahkan suasana rumah itu terasa terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang seharusnya menjadi pusat kehangatan keluarga. Dan di tengah semua keheningan itu, hati Rio perlahan mulai dipenuhi oleh kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencoba tersenyum, mencoba menikmati kepulangannya, mencoba percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah firasat mulai tumbuh, kecil namun tajam, seperti bisikan yang terus mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah yang ia bangun dengan seluruh hidupnya. Pagi datang dengan cahaya yang menembus tirai jendela, tetapi bagi Rio, tidak ada rasa segar atau ketenangan seperti yang seharusnya ia rasakan setelah kembali ke rumah. Justru sejak membuka mata, perasaan tidak nyaman itu kembali hadir, bahkan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Seolah malam tidak benar-benar memberi istirahat bagi pikirannya yang terus dipenuhi pertanyaan tentang ibunya dan kejanggalan-kejanggalan yang semakin sulit ia abaikan. Ia bangun lebih awal dari Lila, berjalan perlahan menyusuri rumah yang masih sunyi, langkahnya ringan namun penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang tidak ingin ditemukan orang lain, dan tanpa banyak berpikir, kakinya kembali membawanya ke arah kamar ibunya, tempat yang sejak semalam terus menghantui pikirannya. Pintu itu masih sama, tertutup rapat, namun kali ini Rio tidak ragu lagi, ia langsung membukanya dan masuk dengan langkah pasti. Matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan lebih teliti dari sebelumnya, tidak lagi sekadar melihat, tetapi mencoba memahami, mencoba mencari sesuatu yang mungkin terlewatkan. Tempat tidur itu memang rapi, terlalu rapi, seperti tidak pernah disentuh dalam waktu yang lama. Bantalnya tidak memiliki cekungan, selimutnya terlipas sempurna tanpa kerutan, dan saat ia menyentuh permukaannya, tidak ada kehangatan yang tersisa, hanya dingin yang membuat hatinya semakin berat. Rio lalu berjalan ke arah lemari, membukanya perlahan, dan apa yang ia lihat membuat napasnya tertahan sejenak. Beberapa pakaian ibunya masih tergantung, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang seharusnya, banyak yang hilang, dan yang tersisa terlihat seperti pakaian lama yang sudah jarang dipakai, bukan pakaian yang biasa digunakan sehari-hari. Ia mengerutkan kening, mencoba memahami, lalu matanya jatuh pada sebuah sudut lemari yang tampak kosong, bekas tempat barang-barang yang pernah ada namun kini sudah tidak lagi di sana. Dan di saat itu, sebuah perasaan aneh mulai muncul, perasaan bahwa ibunya tidak hanya pergi sementara, tetapi seperti disingkirkan. Rio menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran itu. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat perasaan itu mengikat pikirannya. Ia lalu beralih ke meja kecil di samping tempat tidur, membuka laci satu persatu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan keadaan ini, tetapi yang ia temukan justru semakin membuat hatinya tidak tenang. Tidak ada foto keluarga yang biasanya selalu disimpan ibunya. Tidak ada obat-obatan yang dulu rutin diminum. Tidak ada barang-barang kecil yang sering ia lihat setiap kali masuk ke kamar ini. Seolah semua jejak kehidupan ibunya perlahan dihapus dari ruangan itu. Rio berdiri diam, napasnya terasa berat,
pikirannya mulai dipenuhi oleh berbagai kemungkinan yang semakin gelap, dan di tengah kebingungan itu, ia mendengar suara pintu terbuka dari arah luar kamar, diikuti langkah kaki yang mendekat dengan cepat. "Rio," suara Lila terdengar, sedikit lebih keras dari biasanya. Rio menoleh, mendapati Lila berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit ia baca, antara terkejut dan tidak nyaman. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya, kali ini tanpa berusaha menyembunyikan nada waspada. Rio menutup laci dengan perlahan, lalu menatap Lila. "Cari sesuatu," jawabnya singkat, matanya tidak lepas dari wajah istrinya itu, mencoba membaca reaksi sekecil apapun. Lila terlihat menelan ludah sebelum menjawab, "Ngapain sih kamu masuk-masuk ke kamar ibu terus? Nanti kalau ibu tahu bisa marah," katanya, mencoba terdengar santai, namun justru terdengar semakin aneh di telinga Rio. "Ibu aja nggak ada di rumah," balas Rio pelan, tetapi cukup untuk membuat suasana menjadi tegang. Lila terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. "Ya kan aku bilang, ibu lagi sering pergi," jawabnya lagi, kali ini lebih cepat, seolah ingin segera menutup pembicaraan. Rio tidak langsung menanggapi, ia hanya menatap Lila beberapa detik lebih lama, mencoba mencari kejujuran di balik kata-kata itu, namun yang ia temukan justru semakin banyak keraguan, dan di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah, dari sekadar rasa curiga menjadi keyakinan bahwa ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan darinya. Ia melangkah keluar dari kamar tanpa berkata apa-apa lagi, melewati Lila yang masih berdiri di pintu. Namun kali ini langkahnya tidak lagi ringan, setiap langkah terasa berat karena pikirannya kini dipenuhi oleh satu hal yang terus berulang, bahwa ibunya tidak sekadar pergi, dan bahwa rumah yang ia bangun dengan harapan kini menyimpan rahasia yang perlahan mulai terbuka, sedikit demi sedikit, menuju sesuatu yang belum ia siap untuk hadapi. Rumah itu kembali sunyi setelah pintu tertutup dan langkah Lila benar-benar menghilang dari halaman, namun kali ini kesunyian itu terasa berbeda, bukan lagi sunyi yang menekan dan penuh rahasia, melainkan sunyi yang jujur, sunyi yang membuka ruang bagi luka untuk terlihat apa adanya tanpa harus disembunyikan, dan di tengah keheningan itu, Rio masih berdiri diam beberapa saat, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri setelah keputusan besar yang baru saja ia ambil, keputusan yang tidak mudah. Tetapi tidak pernah ia sesali. Perlahan, ia menarik napas panjang, lalu membalikkan tubuhnya dan berjalan kembali ke dalam, langkahnya lebih tenang meski hatinya masih penuh sesak, dan saat ia melihat ibunya yang masih duduk di kursi dengan tubuh yang sedikit membungkuk, pandangan kosong yang belum sepenuhnya kembali, sesuatu dalam dirinya kembali runtuh, bukan karena lemah, tetapi karena rasa sayang yang begitu besar hingga terasa menyakitkan. Rio mendekat, lalu berlutut di hadapan ibunya seperti seorang anak kecil yang ingin kembali pada tempat paling aman dalam hidupnya. Tangannya perlahan menggenggam tangan renta itu, hangat namun rapuh, dan tanpa berkata apa-apa, ia menunduk, membiarkan air matanya jatuh sekali lagi, bukan karena penyesalan semata, tetapi karena ia akhirnya benar-benar memahami betapa besar luka yang selama ini dipendam oleh wanita di hadapannya. "Ibu," suaranya pelan, hampir seperti bisikan, namun cukup untuk membuat ibunya menoleh dengan perlahan. Wanita itu menatap Rio dengan mata yang masih berkaca-kaca, tetapi kali ini tidak ada lagi rasa takut atau malu seperti sebelumnya, hanya kelelahan yang dalam dan sedikit ketenangan yang mulai kembali, seolah kehadiran anaknya perlahan menghapus sebagian dari beban yang selama ini ia tanggung sendirian. Rio mengangkat tangan ibunya, lalu menciumnya dengan penuh hormat, lama, seolah ingin menebus semua waktu yang hilang dalam satu momen. "Maafin Rio, Bu," ucapnya dengan suara yang kembali bergetar. "Rio telat." "Rio nggak ada waktu ibu butuh." Ibunya menggeleng pelan, lalu mengusap kepala Rio dengan lembut, sentuhan yang sederhana namun penuh makna, sentuhan yang selama ini menjadi sumber kekuatan bagi Rio bahkan saat ia jauh di negeri orang. "Jangan bilang begitu, Nak, kamu sudah berjuang jauh, ibu tahu itu," jawabnya lirih.
tetap mencoba menguatkan meski dirinya sendiri baru saja melewati penderitaan yang tidak ringan. Rio menggeleng, kali ini lebih tegas. Nggak cukup, Bu, semua itu nggak ada artinya kalau Ibu harus merasain ini semua, ucapnya pelan namun penuh penekanan, dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa mulai hari ini, hidupnya akan berubah, bukan lagi tentang mengejar materi atau membuktikan sesuatu kepada dunia, melainkan tentang menjaga satu hal yang paling penting, ibunya. Ia berdiri perlahan, lalu membantu ibunya bangkit dengan hati-hati, menuntunnya ke dalam kamar, bukan kamar lama yang kosong itu, tetapi kamar yang lebih layak, yang lebih dekat dengannya, seolah ia tidak ingin lagi ada jarak sedikit pun antara dirinya dan wanita yang telah melahirkannya. Ia membersihkan tubuh ibunya, mengganti pakaian yang kotor dengan yang bersih, dan setiap gerakan ia lakukan dengan penuh kesabaran, tanpa terburu-buru, seolah setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki apa yang selama ini terlewat. Hari itu berlalu dengan sederhana, tanpa kemewahan, tanpa suara ramai, hanya ada Rio dan ibunya yang perlahan mencoba menyusun kembali potongan hidup yang sempat hancur, dan meskipun luka itu tidak akan hilang begitu saja, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, sebuah ketenangan yang lahir dari kejujuran dan kehadiran yang nyata. Malamnya, Rio duduk di samping tempat tidur ibunya, memastikan wanita itu sudah tertidur dengan nyaman. Ia menatap wajah yang kini terlihat lebih tenang, meski masih menyimpan sisa-sisa kelelahan, lalu perlahan menundukkan kepala, menarik napas panjang, dan dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan pernah lagi meninggalkan ibunya sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pulang, Rio benar-benar merasa bahwa ia telah kembali ke tempat yang seharusnya, bukan sekadar rumah yang ia bangun dengan uang, tetapi rumah yang ia jaga dengan hati. Siang itu matahari bersinar terik, namun panasnya tidak mampu mengusir dingin yang sejak pagi menetap di dalam dada Rio. Ia duduk sendiri di ruang tengah dengan tubuh bersandar lemah, mencoba menenangkan pikirannya yang sejak tadi terus dipenuhi oleh potongan-potongan kejanggalan yang semakin sulit ia susun menjadi sesuatu yang masuk akal. Sementara di sekelilingnya rumah itu tetap terlihat rapi dan tenang, seolah tidak ada apapun yang salah, padahal di dalam hatinya, segalanya terasa berantakan. Lila terlihat sibuk di dapur, suara peralatan masak terdengar samar, namun tidak cukup untuk mengalihkan perhatian Rio dari kegelisahan yang terus menggerogoti pikirannya. Ia menatap kosong ke arah lantai, mencoba mengingat kembali setiap detail sejak ia tiba kemarin, dari senyum kaku Lila, kamar ibu yang kosong, hingga jawaban-jawaban singkat yang terasa dipaksakan. Semua itu seperti potongan puzzle yang belum lengkap, tetapi sudah cukup untuk membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dan di tengah keheningan itu, tiba-tiba ia mendengar suara pelan, hampir tidak terdengar, seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Rio mengangkat kepalanya perlahan, alisnya mengernyit, mencoba memastikan apakah ia benar-benar mendengar sesuatu atau hanya perasaannya saja yang mulai bermain. Ia menahan napas sejenak, mencoba fokus, dan suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih jelas, suara gesekan yang kasar, diikuti napas berat yang terdengar seperti tertahan. Jantung Rio mulai berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah belakang rumah. Suara itu berasal dari sana. Untuk beberapa detik, ia hanya diam, seolah tubuhnya menolak untuk bergerak, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang takut mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah itu. Namun rasa penasaran dan kegelisahan yang sudah terlalu besar akhirnya mendorongnya untuk bangkit. Perlahan, ia berdiri. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Setiap langkah terasa berat, namun tidak bisa dihentikan. Ia berjalan melewati ruang tengah, melewati dapur di mana Lila masih berada. Wanita itu sempat menoleh sekilas, namun tidak mengatakan apa-apa saat melihat Rio berjalan ke arah belakang, hanya tatapan singkat yang entah mengapa terasa seperti sedang mengawasi. Rio tidak memperhatikan itu.
Fokusnya hanya satu. Suara itu. Semakin ia mendekat ke pintu belakang, suara itu semakin jelas, gesekan di tanah, napas yang terengah, dan sesuatu yang terdengar seperti bisikan lemah yang tidak bisa ia pahami, membuat bulu kuduknya perlahan berdiri, dan tanpa ia sadari, tangannya mulai mengepal. Ia berhenti tepat di depan pintu belakang. Untuk sesaat, ia hanya berdiri di sana. Diam. Menahan napas. Seolah pintu itu adalah batas antara apa yang ia ketahui dan apa yang akan menghancurkan semua yang ia percaya. Suara itu kembali terdengar. Lebih dekat. Lebih jelas. Dan kali ini, ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Dengan perlahan, tangan Rio menyentuh gagang pintu. Dinginnya terasa sampai ke tulang. Ia menelannya ludah, mencoba menguatkan diri, lalu memutar gagang itu perlahan hingga terdengar bunyi kecil yang memecah keheningan, dan saat pintu itu mulai terbuka sedikit demi sedikit, cahaya dari luar masuk menyilaukan, membuat matanya harus menyesuaikan diri. Namun bahkan sebelum pintu itu terbuka sepenuhnya, suara itu sudah terdengar begitu jelas. Dekat. Sangat dekat. Dan di detik itulah, jantung Rio seakan berhenti sejenak, karena tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di ambang sebuah kenyataan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pintu itu terbuka perlahan, berderit pelan seolah ikut menahan napas bersama Rio yang berdiri kaku di ambangnya. Cahaya siang langsung menyilaukan mata, namun bukan itu yang membuat tubuhnya tiba-tiba kehilangan tenaga, melainkan pemandangan yang perlahan masuk ke dalam pandangannya, sesuatu yang awalnya tidak langsung ia pahami, tetapi dalam hitungan detik berubah menjadi kenyataan yang menghancurkan seluruh isi dadanya. Di halaman belakang yang selama ini ia bayangkan sebagai tempat tenang untuk ibunya beristirahat, justru terlihat sosok Renta yang tidak lagi berdiri tegak, melainkan merangkak di atas tanah yang kering. Tangan yang kurus dan penuh keriput itu bergerak perlahan, menahan beban tubuh yang tampak tidak lagi kuat. Setiap gerakannya seperti penuh rasa sakit, namun tetap dipaksakan, seolah tidak ada pilihan lain selain terus bergerak. Napas Rio tertahan. Matanya membelalak. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok itu. Ibunya. Wanita yang selama ini ia lindungi dalam doanya, yang ia perjuangkan dengan seluruh hidupnya di negeri orang, kini berada di hadapannya dalam kondisi yang tidak pernah sekalipun terlintas di pikirannya. Pakaian yang dikenakan tampak lusuh dan kotor, rambut yang dulu selalu rapi kini berantakan. Dan yang paling membuat dada Rio terasa seperti diremas tanpa ampun adalah tali yang melingkar di leher wanita itu. Sebuah tali yang ditarik dari belakang. Perlahan. Seolah yang ditarik bukan manusia, melainkan sesuatu yang tidak memiliki harga diri. Rio mengikuti arah tali itu dengan tatapan yang mulai bergetar, dan di sanalah ia melihat Lila berdiri dengan santai, memegang ujung tali tersebut. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun, bahkan ada senyum tipis yang terukir di bibirnya, senyum yang membuat seluruh tubuh Rio terasa dingin dalam sekejap. Waktu seolah berhenti. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya pemandangan itu yang terus menancap di dalam mata Rio tanpa ampun. Ibunya mencoba bergerak lebih cepat, mungkin karena merasakan tarikan yang semakin kuat, tangannya gemetar saat menyentuh tanah, lututnya terlihat lecet, namun tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya kepasrahan yang menyakitkan untuk dilihat, dan di saat itu, perlahan wajahnya terangkat, matanya bertemu dengan mata Rio yang berdiri tak jauh darinya. Tatapan itu. Tatapan yang penuh kejutan. Penuh rasa malu. Dan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kesedihan. Seolah ia tidak ingin anaknya melihat dirinya dalam keadaan seperti itu. Seolah ia ingin bersembunyi, tetapi tidak punya tempat untuk pergi. Bibirnya bergetar. Seperti ingin mengatakan sesuatu.
Namun tidak ada suara yang keluar. Sementara itu, Lila yang menyadari keberadaan Rio akhirnya berhenti menarik tali itu, tetapi tidak langsung melepaskannya. Ia hanya menoleh dengan ekspresi yang berubah sesaat, lalu kembali datar, seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal biasa yang tidak perlu dijelaskan. Rio, ucapnya pelan, tetapi tidak ada kepanikan dalam suaranya, hanya sedikit kejutan yang cepat ia sembunyikan. Namun Rio tidak menjawab. Ia tidak bisa. Tubuhnya masih kaku. Pikirannya kosong. Semua yang ia lihat terasa tidak nyata, seperti mimpi buruk yang terlalu kejam untuk diterima sebagai kenyataan, namun rasa sakit yang tiba-tiba menjalar di dadanya membuatnya sadar bahwa ini bukan mimpi, ini nyata, dan kenyataan itu jauh lebih menyakitkan dari apapun yang pernah ia bayangkan selama hidupnya. Air matanya jatuh. Tanpa suara. Tanpa isakan. Hanya mengalir begitu saja, seolah tubuhnya tidak lagi mampu menahan beban yang tiba-tiba datang menghantamnya sekaligus. Semua pengorbanan. Semua kerja keras. Semua harapan. Dalam 1 detik, terasa runtuh tanpa sisa. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, Rio akhirnya mengerti satu hal yang tidak pernah ia ingin pahami, bahwa rumah yang ia bangun dengan cinta kini telah berubah menjadi tempat di mana orang yang paling ia sayangi diperlakukan tanpa rasa kemanusiaan. Rio masih berdiri di tempatnya, tubuhnya seakan kehilangan kendali, sementara pemandangan di hadapannya terus berulang di dalam kepalanya tanpa henti, seperti luka yang dipaksa terbuka berkali-kali tanpa diberi kesempatan untuk sembuh. Ia ingin bergerak, ingin berlari, ingin menghentikan semua itu, namun kakinya terasa berat, seperti tertanam di tanah bersama rasa sakit yang tiba-tiba memenuhi seluruh dadanya. Ibunya masih di sana. Masih merangkak. Meski tarikan tali sudah berhenti, tubuh Renta itu tetap bergerak perlahan, seolah sudah terbiasa dengan perlakuan tersebut, seolah rasa sakit bukan lagi sesuatu yang baru baginya, dan pemandangan itu justru jauh lebih menyakitkan bagi Rio dibandingkan saat ia pertama kali melihatnya, karena disitulah ia menyadari bahwa ini bukan kejadian sekali, bukan kesalahan sesaat, melainkan sesuatu yang telah berlangsung cukup lama hingga menjadi bagian dari keseharian. "Bu?" Suara Rio akhirnya keluar, pelan, nyaris tidak terdengar, namun cukup untuk membuat wanita itu berhenti bergerak. Ibunya menoleh perlahan. Matanya berkaca-kaca. Namun bukan karena ingin mengadu. Bukan karena ingin mengeluh. Melainkan karena rasa malu yang begitu dalam. Ia mencoba tersenyum. Senyum yang rapuh. Senyum yang dipaksakan untuk menenangkan anaknya. Seolah ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Rio melangkah 1 langkah ke depan, lututnya terasa lemas, tangannya gemetar, dan tanpa ia sadari, air matanya terus jatuh tanpa henti, membasahi wajah yang kini dipenuhi oleh rasa bersalah yang begitu besar, karena di saat ia sibuk mengejar uang di negeri orang, ibunya justru menjalani hari-hari yang tidak layak di rumah yang ia bangun sendiri. Ia berlutut di depan ibunya. Tangannya perlahan menyentuh bahu wanita itu. Hangat. Namun lemah. Sangat lemah. "Bu, ini apa?" ucapnya dengan suara yang pecah, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya sendiri karena rasa sakit yang terlalu besar menahan setiap kata yang ingin keluar. Ibunya menggeleng pelan, masih mencoba tersenyum meski matanya terus mengalirkan air. "Nggak apa-apa, Nak. Ibu cuma lagi bantu bersih-bersih," jawabnya lirih, sebuah jawaban yang terdengar begitu ringan, namun justru menusuk lebih dalam karena jelas bukan itu kenyataannya. Rio menunduk. Ia tidak sanggup menatap lebih lama. Dadanya terasa sesak. Napasnya berat. Semua yang ia lihat, semua yang ia dengar, bertabrakan di dalam kepalanya,
menciptakan rasa bersalah yang begitu besar hingga hampir membuatnya tidak mampu berpikir dengan jernih. Di belakangnya, Lila masih berdiri. Diam. Tidak ada usaha untuk menjelaskan. Tidak ada penyesalan yang terlihat. Seolah apa yang terjadi hanyalah sesuatu yang biasa. Dan itu justru membuat hati Rio semakin hancur. Perlahan, Rio meraih tali yang masih terikat di leher ibunya. Tangannya gemetar saat mencoba melepaskannya. Setiap sentuhan terasa seperti menyentuh luka yang ia ciptakan sendiri tanpa ia sadari. Dan saat tali itu akhirnya terlepas, ia memegangnya erat, seolah benda itu adalah bukti nyata dari semua kesalahan yang selama ini tidak ia lihat. Ibunya menunduk. Tidak berani menatap. Sementara Rio menatap tali itu dengan mata yang penuh air, lalu perlahan menggenggamnya semakin kuat, hingga jemarinya memutih, dan di saat itu, sesuatu dalam dirinya mulai berubah, dari rasa hancur menjadi kemarahan yang perlahan tumbuh, meski belum sepenuhnya meledak. Ia menarik napas dalam-dalam. Mencoba menahan dirinya. Namun tubuhnya tetap gemetar. Ia tahu, setelah ini, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Dan di tengah keheningan yang terasa semakin berat, Rio menyadari satu hal yang paling menyakitkan dari semuanya, bahwa ia datang terlambat, terlalu terlambat untuk mencegah luka yang sudah terlanjur terjadi. Rio membantu ibunya berdiri dengan perlahan, tangannya menyangga tubuh renta itu dengan hati-hati seolah takut sedikit saja gerakan akan menambah luka yang sudah terlalu banyak. Ia menuntun ibunya masuk ke dalam rumah tanpa mempedulikan Lila yang masih berdiri diam di belakang, langkahnya pelan namun penuh tekanan. Setiap detik terasa berat karena pikirannya kini dipenuhi oleh satu keinginan yang tidak bisa lagi ia tahan, mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Ia mendudukkan ibunya di kursi ruang tengah, lalu berjongkok di depannya, menatap wajah yang selama ini ia rindukan namun kini justru dipenuhi oleh tanda-tanda kelelahan yang dalam, keriput yang terlihat lebih jelas, mata yang sayu, dan tubuh yang tampak jauh lebih lemah dari terakhir kali ia lihat, membuat dada Rio kembali terasa sesak. Namun kali ini ia tidak ingin menangis, ia ingin mendengar. "Bu, jujur sama Rio," ucapnya pelan, namun tegas, suaranya masih bergetar, tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, sebuah dorongan yang tidak lagi bisa dihentikan. Ibunya menunduk. Tangannya saling menggenggam. Diam cukup lama sebelum akhirnya menarik napas pelan. "Ibu nggak apa-apa, Nak," jawabnya lirih, namun kalimat itu langsung dipotong oleh Rio. "Jangan bilang nggak apa-apa," suara Rio sedikit meninggi, bukan karena marah, tetapi karena hatinya terlalu sakit untuk menerima kebohongan yang jelas-jelas terlihat di depan mata. "Rio lihat semuanya, Bu." Rio lihat sendiri. Ruangan itu mendadak hening. Ibunya menutup mata. Air mata perlahan jatuh. Dan di saat itulah, pertahanan terakhir yang selama ini ia jaga akhirnya runtuh. Dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan, ia mulai bercerita. Tentang hari-hari yang berubah sejak Rio pergi. Tentang bagaimana awalnya hanya kata-kata yang terasa dingin. Lalu perlahan berubah menjadi sikap yang kasar. Hingga akhirnya menjadi perlakuan yang tidak manusiawi. Ia bercerita bagaimana ia dipindahkan dari kamarnya sendiri ke bagian belakang rumah. Bagaimana ia hanya diberi makan seadanya. Kadang bahkan harus menunggu sisa. Bagaimana ia dipaksa melakukan pekerjaan rumah dalam kondisi tubuh yang semakin lemah. Dan bagaimana setiap kali ia mencoba bertahan, ia justru dianggap sebagai beban. Rio mendengarkan tanpa bergerak. Setiap kata yang keluar dari mulut ibunya seperti pisau yang menusuk dadanya satu persatu. Ia mengepalkan tangannya. Kuat. Sangat kuat. Namun ia tidak menghentikan cerita itu. Ia ingin mendengar semuanya. Ia harus tahu. Ibu nggak pernah mau bilang ke kamu,
lanjut ibunya dengan suara yang semakin lirih. Ibu takut kamu kepikiran di sana. Kamu kan lagi kerja jauh. Nak, ibu nggak mau kamu susah. Kalimat itu membuat Rio menunduk dalam. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya karena sakit, tapi juga karena rasa bersalah yang begitu dalam. Selama ini ia merasa sudah menjadi anak yang baik. Mengirim uang, membangun rumah, memberikan kehidupan yang layak. Namun semua itu ternyata tidak cukup. Ia gagal melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ia gagal melindungi orang yang paling berharga dalam hidupnya. Ibu makan dari mana selama ini? Tanya Rio pelan, suaranya hampir hilang. Ibunya tersenyum kecil, senyum yang justru membuat hati Rio semakin hancur. Kadang dari dapur, kalau nggak ada ya sudah. Nak, ibu tahan, jawabnya jujur tanpa sedikit pun nada menyalahkan. Rio menutup wajahnya dengan tangan. Napasnya tidak teratur. Dadanya terasa seperti dihimpis sesuatu yang sangat berat. Di belakangnya, Lila masih berdiri. Namun kali ini, kehadirannya tidak lagi diabaikan. Rio perlahan menurunkan tangannya. Wajahnya berubah. Tidak lagi hanya dipenuhi kesedihan. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap. Lebih tajam. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya masih gemetar. Namun kali ini bukan karena lemah, melainkan karena amarah yang akhirnya menemukan tempatnya. Dan di saat itulah, Rio menyadari bahwa semua yang ia dengar bukan hanya sekadar cerita, melainkan kebenaran yang tidak bisa lagi ia abaikan, kebenaran yang akan memaksanya untuk mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rio berdiri tegak di tengah ruang itu, napasnya masih berat namun kini lebih teratur, seolah semua kesedihan yang sejak tadi memenuhi dirinya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam, lebih jelas arahnya. Ia menatap lurus ke arah Lila yang sejak tadi hanya diam, dan untuk pertama kalinya sejak ia pulang, tatapan itu bukan lagi penuh keraguan, melainkan penuh kepastian yang dingin. Kenapa? Satu kata itu keluar pelan, tetapi cukup untuk membuat suasana terasa semakin menekan. Lila tidak langsung menjawab, ia berdiri dengan posisi yang sama, mencoba mempertahankan ekspresi datarnya, namun matanya tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan ketegangan. Ia menarik napas sebentar sebelum akhirnya berbicara. Aku capek, Rio, aku juga manusia, jawabnya singkat, seolah itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Rio tertawa kecil. Namun tidak ada sedikit pun rasa lucu di dalamnya. Tawa itu justru terdengar pahit. Capek, ulangnya pelan, matanya tidak lepas dari wajah wanita yang dulu ia percaya sepenuhnya. Capek sampai kamu perlakukan ibu seperti itu? Lila mengalihkan pandangan sesaat, lalu kembali menatap Rio dengan ekspresi yang mulai berubah, tidak lagi berusaha terlihat lembut, melainkan mulai menunjukkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Iya, aku capek. Aku yang ngurus semuanya di rumah ini, aku yang sendirian, sementara ibu kamu cuma, kalimatnya terhenti sejenak, tetapi cukup untuk membuat darah Rio mendidih. Cuma apa? Suara Rio kali ini lebih tegas, lebih dalam, seolah menekan setiap kata agar tidak meledak menjadi sesuatu yang lebih besar. Lila menatapnya tanpa ragu, cuma jadi beban, ucapnya akhirnya, tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan, bahkan tanpa sedikit pun keraguan. Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam dada Rio dengan keras. Sunyi sejenak. Namun sunyi itu bukan ketenangan, melainkan jeda sebelum sesuatu benar-benar runtuh. Rio menunduk sebentar, menggeleng pelan, seolah mencoba memastikan bahwa apa yang baru saja ia dengar benar-benar nyata. Namun semakin ia mencoba menyangkal, semakin jelas kenyataan itu berdiri di hadapannya, tidak bisa dihindari, tidak bisa diperbaiki.
selama ini uang yang aku kirim? Tanya Rio perlahan, suaranya kembali rendah, tetapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar. Lila tidak menjawab langsung, tetapi ekspresinya sudah cukup untuk memberi jawaban. Dipakai buat rumah ini, katanya akhirnya, dengan nada yang hampir terdengar bangga, buat hidup kita, bukan buat orang yang cuma bikin repot. Rio mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Namun tidak ada lagi air mata yang jatuh. Yang ada hanyalah kemarahan yang kini sudah sepenuhnya terbentuk. Ia melangkah mendekat. 1 langkah. 2 langkah. Hingga jarak di antara mereka semakin dekat. Keluar, ucap Rio pelan. Lila terdiam. Seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Apa? Tanyanya, alisnya mengernyit. Keluar dari rumah ini, ulang Rio, kali ini lebih jelas, lebih tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Wajah Lila berubah. Tidak lagi datar. Ada keterkejutan. Ada kemarahan. Aku istri kamu, Rio, ucapnya dengan nada tinggi, seolah mencoba mempertahankan posisinya. Rio mengangguk pelan, namun ekspresinya tidak berubah, dan dia ibu aku, jawabnya singkat, tetapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Suasana kembali hening. Namun kali ini tidak ada lagi ruang untuk tawar-menawar. Keputusan itu sudah dibuat. Lila menatap Rio beberapa detik, mencoba mencari celah, mencoba melihat apakah pria di hadapannya masih bisa dipengaruhi seperti dulu. Namun yang ia temukan hanyalah ketegasan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, dan di saat itu, ia akhirnya menyadari bahwa kali ini tidak ada lagi yang bisa ia kendalikan. Dengan langkah berat, ia berbalik. Tanpa kata, tanpa penyesalan, dan tanpa menoleh kembali. Sementara Rio tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak, tidak mengejar, hanya menatap ke arah pintu yang perlahan tertutup, dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan yang baru saja ia ambil bukanlah sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang tidak menyakitkan, tetapi itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki apa yang selama ini telah hancur. Dan di detik itu, Rio tidak hanya kehilangan seorang istri. Ia juga kehilangan bagian dari hidup yang selama ini ia kira akan selalu ada. Sahabat semuanya, dari kisah ini kita belajar bahwa sebesar apapun perjuangan kita di luar sana, jangan sampai kita lupa pada orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Karena ridho orang tua adalah jalan terbaik menuju keberkahan hidup. Jangan tunggu penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Jika kalian masih memiliki orang tua, peluk mereka hari ini, bahagiakan mereka selagi masih ada kesempatan. Dan bagi kalian yang sudah kehilangan, semoga Allah menempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan tuliskan pesan atau doa terbaik kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.